Puji Tuhan untuk kesempatan kami boleh berkumpul pada pagi hari ini. Tuhan, ibadah online akan segera dimulai. Kiranya Tuhan akan memberkati dan menyertai ibadah pada pagi hari ini dari awal hingga akhir, sehingga melalui ibadah ini nama Tuhan dipermuliakan. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta David dapat menjadi berkat, memberi teguran, memberi semangat, menjadi tuntunan bagi langkah hidup kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman yang bertugas, biarlah mereka juga boleh melakukan tugasnya dengan baik, dengan tanggung jawab, dengan sukacita. Semuanya ini kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mau bersama kami, dan kami serahkan ibadah online dari awal hingga akhir di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Warta Lisan 20 September 2020. Shalom. Selamat pagi saudara semua. Sebelum ibadah dimulai, kami menyampaikan beberapa warta sebagai berikut. Pertama, setelah melalui percakapan gerejawi pada hari Minggu 13 September 2020, maka Majelis Jemaat akan mengadakan peneguhan dan pemberkatan gerejawi atas diri Bella Dwi Sartika Silalahi dengan Aldo Simorangkir pada tanggal 10 Oktober 2020 di GKI Pemalang. Kedua, ibadah sekolah minggu dan ibadah remaja hari ini secara online. Link akan di-share pada WA sahabat. Ketiga, persekutuan keluarga tanggal 24 September 2020 dipimpin oleh Panatuan Nanik Kristiana via Zoom, ID dan maskot akan di-share pada WA sahabat. Keempat, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas dukungan anggota jemaat simpatisan GKI Pemalang sehingga kebutuhan dana untuk pengadaan pelengkapan ibadah online dapat terpenuhi sebesar 38 juta rupiah. Demikian warta lisan pada pagi ini. Warta selengkapnya dapat saudara perhatikan pada WA sahabat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat saya undang berdiri. Mari kita mengawali ibadah kita pagi hari ini melalui panggilan beribadah secara litani. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tak jemu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya.
kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajemu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tajemu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudaraku, hidup itu adalah anugerah. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana selama ini kita menggunakan waktu hidup yang adalah anugerah ini? Apakah kita membiarkan hidup ini berlalu begitu saja dan tanpa arti atau makna apa-apa? Sudahkah dalam kehidupan ini kita memakai waktu yang masih ada untuk melayani Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi sesama? Ingat saudaraku, sebagai para murid Kristus, kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik bagi Allah. Untuk itu, mari, selagi masih ada waktu dan kesempatan bagi kita, teruslah bekerja dan melayani Tuhan dengan sukacita, serta milikilah prinsip hidup sebagaimana yang dimiliki oleh Rasul Paulus, seperti yang dicatat di dalam Filipi 1 ayat 21 sampai 22b yang berbunyi demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Singkat bagaikan kembang, mana benda yang kekal di hidupku, hanya kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal kekal.
Mari saudaraku, kita menghampiri tahta Tuhan, memohon pengampunan darinya, karena selama ini kita masih sering menyia-nyiakan waktu kita. Kita masih sering membiarkan waktu hidup kita berlalu begitu saja tanpa arti dan makna apa-apa. Padahal, sebagai para murid Kristus, kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik bagi Allah, karena Dia telah terlebih dahulu mengasihi kita dan sudah memberikan apapun kepada kita yang terbaik. Untuk itu, mari bersama kita mengakui segala dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Seru pengakuan dosa kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar dan mengabulkan permohonan ampun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saat ini terimalah berita anugerah yang dicatat di dalam Daniel 9 ayat 9 yang berbunyi demikian. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku, Dia mengangkatku dari lembahku direngkuh
syukurku diangkatnya. Suaranya lagu dengar memanggil aku yang cemar, meskipun dosaku besar, Dia mengangkatku. Dari lembah direngkuh dengan tangannya yang lembut, gelap lenyap, terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Sebentar lagi kita akan bersama mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa memohon pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan melalui hamba-Mu, Engkau rapi setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami diberi kemampuan untuk mengerti, sekaligus diberi kemampuan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, tolonglah juga hamba-Mu yang akan menguraikan firman-Mu. Berkati hamba-Mu dengan kekuatan, kesehatan, dan hikmat, sehingga hamba-Mu ini boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, dan firman yang diuraikannya boleh menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan bersabdalah, sungguh kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada kesempatan pagi hari ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Matius 20 ayat 1 sampai 16 berbunyi demikian. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya,
Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan Engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk, bekerja berat, dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudaraku, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa hidup ini adalah anugerah yang terindah yang sudah dikaruniakan Tuhan kepada kita. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana selama ini kita menggunakan waktu hidup kita yang adalah anugerah terindah dari Tuhan? Apakah kita melewatkan begitu saja waktu hidup kita tanpa melakukan apa-apa? Atau kita sudah berbuat sesuatu dan memberi makna bagi kehidupan yang kita jalani ini? Ingat saudaraku, sebagai para murid Kristus, kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik bagi Allah. Dan semuanya itu kita lakukan karena semata-mata Allah telah melakukan segala yang baik untuk kita. Sehingga inilah wujud syukur kita, bekerja, melakukan segala hal yang baik untuk Tuhan. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, teruslah bekerja, melakukan segala hal yang baik bagi Tuhan, apa dan bagaimanapun situasi dan kondisinya. Ya memang saudara, tak dapat kita pungkiri, saat ini kita sedang hidup di masa-masa kesusahan akibat pandemi COVID-19. Tetapi itu bukan alasan bagi kita untuk menunda atau bahkan untuk menolak melakukan segala hal yang baik bagi Tuhan. Justru di tengah-tengah kesusahan inilah semua hal yang kita lakukan ini sedang diuji sampai di mana ketulusan dan kemurniannya. Sebab saudara, tidak mudah memang melakukan segala hal yang baik sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan, ya apalagi di masa-masa kesusahan saat ini. Lawong pada saat kemarin-kemarin ketika keadaan baik-baik saja, ada berapa banyak orang yang telah melakukan segala hal yang baik untuk Tuhan? Ada berapa banyak orang saudara? Ya, itu semua karena kecenderungan orang adalah mengeluh. Ya,
mengeluh pada saat ia diperhadapkan kepada masalah, apalagi diperhadapkan pada pergumulan-pergumulan hidup yang berat. Coba saudara, kira-kira ada tidak seseorang yang terkena masalah, ya misalnya saja tertimpa musibah, sakit, usahanya bangkrut, di PHK, ya, diputus pacar, atau misalnya pada saat ini ketika pandemi COVID-19, ya, meluluh lantakan kehidupan, lalu orang tersebut bersyukur, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah membuat saya sakit. Ada Bapak Ibu? Puji Tuhan, Engkau telah membuat saya bangkrut. Wah, terima kasih Tuhan, saya bangkrut. Ada? Atau puji Tuhan, aku diputus pacarku. Puji Tuhan, cari lagi ya Tuhan. Ada? Atau puji Tuhan, aku terpapar virus corona. Hore! Ada Bapak Ibu? Ya saudara, mungkin saja ada, tapi tentu sangat langka. Karena kalau ada yang memiliki sikap seperti itu, mungkin ya orang tersebut bisa dikatakan apa Bapak Ibu? Stres ya. Ya mungkin banyak orang akan mengatakan, wah sudah gila Pak ya, wong sakit kok puji Tuhan, bangkrut kok puji Tuhan, diputus pacar kok puji Tuhan, kena virus corona kok puji Tuhan. Masih waras enggak sih? Sehingga saudara, itulah realitanya. Begitu seorang tertimpa masalah, tertimpa pergumulan hidup ataupun penderitaan, biasanya respon pertamanya adalah apa? Mengeluh. Ya, mengeluh. Nah, oleh sebab itulah mari kiranya kita kembali kepada jati diri kita sebagai para pengikut Kristus yang dipanggil untuk terus melakukan pekerjaan baik bagi Tuhan, apa dan bagaimanapun keadaan kita, bahkan di tengah-tengah kesulitan sekalipun. Sekali lagi ingat saudaraku, kita sudah lebih dulu mendapatkan segala hal yang baik dari Tuhan. Kini kita tinggal membalasnya sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, yaitu dengan juga melakukan segala hal yang baik untuk Tuhan. Dan semuanya itu harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan, tanpa pamrih, tanpa keluh kesah, dan dengan apa yang penting saudara? Dengan sukacita. Jadi saudaraku, dalam hal ini kuncinya adalah kita fokus kepada Tuhan yang kita layani, sambil terus ingat bahwa semua yang kita lakukan ini adalah wujud syukur kita karena Tuhan sudah terlebih dahulu melayani dan memberikan semua hal yang baik bagi kita. Dengan demikian, kita tidak dapat digoyahkan oleh keadaan apapun yang ada di sekitar kita. Mau susah, mau senang, kita tetap dengan semangat dan dengan penuh sukacita melayani Tuhan dan memberikan yang terbaik baginya. Termasuk juga kita tidak pediren, ya, alias iri kepada rekan-rekan sepelayanan kita. Ya saudara, sudah banyak contohnya loh di dalam bidang pelayanan. Ya, terjadi saling iri hati antara pelayan yang satu dengan pelayan yang lain. Ya saudara, mungkin kita sering melihat ada pelayan Tuhan yang pelayanannya biasa-biasa saja,
kok sepertinya diberkati Tuhan dengan begitu luar biasa. Atau bahkan kita pernah mendapati ada pelayan Tuhan yang pelayanannya amburadul, ya, pelayanannya tidak tulus, suka mencari keuntungan untuk diri sendiri. Pokoknya pelayanannya banyak yang modus-modus pribadi. Lah kok malah sepertinya hidupnya enak, dipuja dan dipuji banyak orang, berkatnya juga melimpah. Lalu ketika kita membandingkan dengan diri kita sendiri yang selama ini sudah melayani dengan sungguh-sungguh, ya, sudah melayani dengan tulus, dan kemudian kita sudah mengusahakan pelayanan yang terbaik, kok malah hidup kita susah. Sudah hidupnya susah, sering dipaido, berkatnya juga segitu-gitu saja. Duh saudara, rasanya kepengin nangis, ya, rasanya kepengin komplain sama Tuhan. Tuhan, di mana keadilanmu? Ini loh, aku sudah yang terbaik, tapi kok hidupku malah seperti ini. Dia itu loh, pelayanannya modus, ya, tapi kenapa diberkati luar biasa? Akhirnya saudara, kita terjebak dalam rasa iri kepada yang lain, dan tentu itu akan dapat membuat kita kecewa, bahkan marah kepada Tuhan. Ya saudara, seperti kisah di dalam bacaan Injil kita Matius 20 ayat 1-16 yang mengisahkan bagaimana Yesus memberikan perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Dikisahkan di dalam bacaan Injil kita saat ini, bagaimana ada seorang tuan yang mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Kemudian setelah didapat para pekerja tersebut, mereka sepakat akan menerima upah 1 dinar sehari, sebuah jumlah yang umum untuk seorang pekerja per hari pada masa itu. Nah, kemudian menjelang siang, sang tuan melihat ada orang lain lagi yang menganggur, maka ia pun menyuruh mereka bekerja di kebun anggurnya dengan upah 1 dinar juga. Dan selanjutnya menjelang sore, didapati kembali orang-orang lain lagi yang juga menganggur, sehingga ia pun menyuruh mereka bekerja juga di kebun anggurnya dengan upah yang sama dengan pekerja sebelumnya, yaitu 1 dinar. Nah, akibatnya apa yang terjadi saudara? Para pekerja yang bekerja dari pagi kemudian bersungut-sungut. Mereka marah kepada sang tuan yang menganggap sang tuan ini tidak adil. Bagaimana mungkin orang-orang yang baru bekerja sebentar mendapat upah yang sama dengan mereka yang bekerja seharian penuh? Ya saudara, mungkin secara sekilas kita mendapati bahwa wajar kalau para pekerja yang bekerja dari pagi hari ini mengeluh dan juga marah kepada sang tuan, ya, merasa diperlakukan tidak adil. Tetapi mari saudara kita cermati dengan seksama bacaan Injil kita ini. Mari kita lihat siapa yang memberikan pekerjaan bagi mereka. Siapa Bapak Ibu? Yang kasih pekerjaan siapa? Ya, tentunya sang tuan, sang pemilik kebun anggur itu. Sungguh saudara, para pekerja tersebut lupa bahwa yang memanggil mereka bekerja, ya, alias yang memberikan pekerjaan bagi mereka adalah sang tuan. Kalau sang tuan tidak memberikan pekerjaan kepada mereka, ya mereka nganggur, tidak dapat apa-apa, ya. Dan lihat saudaraku, upah 1 dinar per hari
Bukankah telah mereka sepakati dari awal? Dari awal, ya. Jadi mereka nganggur, ya, dikasih pekerjaan, lalu di awal sudah sepakat, nanti kamu gajinya 1 dinar ya. Iya, saya mau. Sudah sepakat Bapak Ibu. Jadi artinya saudaraku, semuanya telah disepakati dari awal. Tetapi kenapa kok akhirnya malah protes gara-gara sang tuan memberikan upah yang sama bagi pekerja yang lain yang bekerjanya tidak lama. Nah itu kan haknya sang tuan, mau kasih gaji yang sama, mau kasih gaji yang lebih sedikit, mau kasih gaji yang lebih banyak, ya terserah sang tuan toh. Uang-uangnya sang tuan, ya, bukan duit kita. Apa hak kita komplain, ya? Apalagi marah, wagu saudara. Tapi saudaraku, sadar tidak sadar, bukankah selama ini kita juga sering memiliki sikap seperti para pekerja tadi? Ya, lupa bahwa hidup ini adalah anugerah, sehingga ketika ada masalah sedikit saja atau merasa ada orang lain yang dapat berkat lebih banyak, kita justru apa? Berkeluh kesah, bahkan marah kepada Tuhan. Apa jadinya saudara? Jika Tuhan kemudian mencabut semua anugerah yang telah diberikannya kepada kita selama ini, apa jadinya saudara? Berabe, ambiar kabeh saudara. Apa kita ndak ingat akan hal itu? Oleh sebab itu, mari saudaraku, kembali kita perbaharui tugas panggilan kita, ya, yang selama ini sudah tercemari oleh rasa iri kepada yang lain. Sekali lagi, fokus dan fokus hanya kepada Tuhan. Jangan lihat seberapa besar masalah kita. Jangan lihat orang lain yang sepertinya lebih diberkati Tuhan. Tetapi terus ingat dan camkanlah tugas panggilan kita, ya, adalah melayani Tuhan. Melayani Tuhan ini adalah anugerah yang terindah darinya. Sehingga sebagai wujud syukur kita mau mengabdikan hidup kita, diri kita, ya, sepenuhnya untuk Tuhan. Kita mengabdi dengan penuh sukacita. Kita terus dan terus memberikan yang terbaik bagi Tuhan, mumpung kita masih diberi waktu, mumpung kita masih diberi kesempatan untuk melakukannya. Nah, sebagai penutup saudara, mungkin kisah para abdi dalam Keraton Jogja dapat menginspirasi kita. Para abdi dalem adalah orang-orang yang mengabdi kepada Sri Sultan dengan pengabdian yang begitu luar biasa. Mereka menjadi abdi dalem sama sekali bukan karena bayaran yang diterimanya. Sebab seberapa banyak sih bayaran yang mereka terima? Namun mereka mau melayani sebagai abdi dalem karena motivasi hormat dan rasa syukur yang begitu besar kepada Sri Sultan. Mereka sungguh bangga dapat terpilih menjadi abdi dalem, sehingga mereka pasti akan mengabdi dengan sebaik-baiknya, dengan sukarela, dengan hati yang tulus, dan dengan penuh sukacita.
Mereka ini adalah orang-orang yang berbudi luhur, orang-orang yang berhati mulia, hati yang penuh dengan pengabdian. Saya bukan abdi sebagai pedindir badan, abdi ningsel, abdi kabudayaan. Mengajak saya menjadi abdi dalam itu justru saya atau justru dengan impian saya. Jadi waktu kecil itu nggak ada yang besok kamu kita itu abdi dalam, nggak ada. Tapi saya itu mengabdi sama Gusti kan, itu kan tahu-tahu kan saya kan nganu gawe mlebu abdi dalam. Oh iya, sama bro. Itu yang ngajak kamar saya kan tempat ini itu tempat saya di Roto Jaya. Pengabdian kepada negara yang namanya negara Mataram dan juga dengan Sultan sebagai pimpinannya, itu perasaannya dirasakan secara sungguh-sungguh. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita juga bersedia menjadi abdi dalamnya Tuhan? Sekali lagi ingat saudara, dalam kehidupan bergereja dan menggereja ini juga dibutuhkan orang-orang yang mau menjadi abdi dalamnya Tuhan, yaitu orang-orang yang mempunyai hati pengabdian kepada Tuhan, sehingga ia pasti akan melayani dengan penuh sukacita sekalipun mungkin ada banyak hal yang merintanginya. Namun apa dan bagaimanapun keadaannya, ia tetap melayani tanpa keluh kesah, karena ia melayani dengan motivasi bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan hal-hal yang baik kepadanya. Sehingga inilah wujud syukur kita. Ya, kita mau bekerja untuk Tuhan dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat saya undang berdiri bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan abad. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Hendaknya setiap orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudaraku, kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk firman yang sudah ditaburkan pada hari ini. Kami diingatkan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan, selagi masih ada kesempatan, biarlah kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Walaupun saat ini kami sedang berada di masa-masa kesusahan akibat pandemi COVID-19, biarlah kami terus fokus kepada Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami juga berjanji Tuhan, tidak akan iri kepada yang lain. Biarlah hati kami tetap melekat kepada Tuhan. Motivasi kami semata-mata hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Begitu ya Tuhan, berkati supaya kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu ini. Bapa di surga, pada kesempatan pagi hari ini, kami mau menaikkan syafaat kami. Kami mau berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang memasuki usia lanjut. Kami terus berdoa untuk Ibu Hadiawati, untuk Ibu Ginwa, untuk Ibu Tan Cuisi. Kami mohon Tuhan, Engkau berkati mereka. Walaupun usia mereka sudah lanjut, biarlah mereka tetap beriman kepada Tuhan. Walaupun fisik mereka lemah, tetapi iman mereka boleh terus dikuatkan. Tuhan, saat ini kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Dr. Broto, biarlah Tuhan menjamah Bapak Dr. Broto. Juga kami berdoa untuk saudara terkasih kami, Penatua Ida Sutrisno, biarlah Tuhan juga menjamah beliau. Tuhan yang akan menyembuhkan beliau, sehingga beliau boleh segera sehat seperti sedia kala dan boleh kembali bersama-sama dengan kami melayani. Tuhan, kami pun berdoa untuk orang-orang yang terpapar virus COVID-19, biarlah tangan Tuhan yang akan memberkati mereka, sehingga mereka pun boleh sehat kembali. Juga Engkau bentengi kami Tuhan, supaya kami tidak terpapar virus COVID-19. Biarlah Tuhan melindungi kami dan segenap keluarga kami. Tuhan, kami bersyukur pada saat ini untuk saudara-saudara kekasih kami yang pada minggu kemarin berulang tahun Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami Penatua Naibaho, untuk saudara Radot, untuk Bapak Panji, dan untuk Ibu Sontaria. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, dan berkat melimpah. Tuhan berkati negara dan bangsa kami, biarlah kasih Tuhan menyertai negara dan bangsa kami. Tuhan memberkati para pakar, supaya para pakar boleh segera menemukan vaksin untuk virus COVID-19, sehingga kami semua boleh kembali hidup dengan penuh damai, tidak takut terpapar virus COVID-19, dan biarlah kehidupan berjalan normal kembali. Tuhan, Kau juga berkati gereja-Mu, terkhusus gereja-Mu di tempat ini GKI Pemalang. Biarlah Tuhan memberkati, supaya walaupun di dalam masa-masa kesusahan, tetapi gereja-Mu tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan, inilah seru doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Marilah kita bersukacita dan menyatakan syukur kepada Tuhan, mempercayakan kita untuk membagikan kasih-Nya pada yang lain. Saat ini kita diajak untuk memberikan persembahan dengan mengingat firman-Nya yang terdapat dalam Mazmur 54 ayat 8
yang berbunyi demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan melalui beberapa alternatif, yaitu
dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang Sajak jemaat untuk berdiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kasih, anugerah dan pemeliharaan Tuhan yang boleh kami rasakan hari lepas hari, hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih atas limpahan berkat-berkat-Mu. Bapa, kini kami bawa persembahan yang jauh dari sempurna. Sebagai ucapan syukur, maka layakkanlah persembahan kami agar dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Diberkatilah para majelis yang mengelolanya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Haleluya. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup
berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, ibadah kita pagi hari telah selesai. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, ibadah telah usai, tapi kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Pendeta David Nugraini. Biarlah firman boleh menjadi kekuatan, dan kiranya firman-Mu juga boleh menuntun hidup kami, supaya kami dapat melayani Engkau dengan hati yang dipenuhi dengan sukacita. Dan sebentar lagi kami akan selesai. Berkatilah kami semua, berkat yang dari Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.